ada gurindam berjumlah 12 menjadi sumber tuah dan marwah Melayu. Ustadz Somad sungguh berkelas karena istrinya Putri Nan Ayu. Kalau sudah pakai batik, jangan lagi pakai dasi. Kata Bang Rocky, ruangan ini cantik, bagus untuk resepsi. Jadi memang dalam tradisi Melayu ada yang disebut dengan membalas pantun. Jadi itu tadi hanya sekedar membalas karena Bang Rocky berpantun tadi, kita balas. Negeri pelelawan, negeri bangsawan. Kapolda Riau menanam pohon. Mari kita terus berkawan. Di dalam doa saya memohon. Terima kasih. Sebelum kita tutup diskusi ini nanti dengan doa, kita buka dulu tanya jawab maksimal 3 orang. Silahkan kalau ada dari peserta menanggapi. Baik, abang yang di belakang baju merah 1. Silahkan kalau ada lagi maksimal 3 orang saja. Karena setelah ini kita akan sarapan pagi di rumah masing-masing. Oh, ada di sini Pak Kapolda ya? Ada. 1, ada lagi yang lain? Oh, kasih pantun Pak, boleh Pak. Kasih pantun boleh, kasih petuah juga boleh. Silakan yang pertama, yang baju merah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nama dan dari mana Bang? Perkenalkan, nama saya Fajri Mas Said dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya ingin bertanya kepada Bung Akal Sehat. Bagaimana membasmi manusia-manusia yang arogan di muka bumi ini agar terciptanya ekosistem yang sehat? Terima kasih. Oke. Ini jelas terarah nih Bung Rocky. Membasmi manusia Bung Rocky. Selama ini kita membasmi yang merusak, tapi sekarang membasmi manusia. Tapi saya nggak tahu manusia mana nanti Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bung Rocky menjawab, enak kita dengar pantun dulu. Silakan Bang. Siap. Pohon tomat, pohon aren. Ustadz Abdul Somad memang keren. Yang kedua buat Bung Rocky. Beli karung, pakai mobil hardtop. Bung Rocky Gerung memang top. Terima kasih. Jadi pagi ini ada orang keren, ada orang top ya Bang ya. Baik, Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Membasmi manusia cerita kita Bung Rocky. Silakan. Oke, apa alasannya kita membasmi manusia itu? Itu adalah hak Sang Khalik. Yang bisa kita lakukan adalah membasmi kejahatan manusia terhadap alam dengan ilmu pengetahuan, dengan keakraban. Saya coba terangkan beberapa cerita untuk melihat bagaimana kita mampu untuk melihat kelakuan manusia yang menyebabkan pohon itu berubah menjadi mebel. Kira-kira tahun 60-an ketika gerakan lingkungan hidup baru mulai mencari cara untuk menghidupkan harapan memelihara alam. Ada satu peristiwa di Ohio, di State University of Ohio State University, di kota Columbus. Columbus itu ibu kota Ohio. Di satu pagi, seorang perempuan guru besar ilmu hukum yang punya hobi bangun pagi, kendati nggak bisa lari pagi bersama Kapolda Riau, dia merasa aneh karena waktu dia bangun pagi di hari pertama musim semi, tak seekor burung pun berkicau. Dia heran. Dia bangun pagi di hari pertama musim semi justru untuk mendengarkan tweeting, kicau burung.
Pada waktu itu belum ada Twitter. Tiba-tiba dia merasa kenapa sangat sunyi itu. Akal pikirannya mulai mencurigai ada sesuatu pasti di dalam alam, di sekitar kampus Ohio State University itu. Lalu dia datang ke samping apartemennya, di samping kamar apartemennya. Dia gedor seorang perempuan juga, profesor kimia. Jadi bayangkan profesor hukum mulai mencurigai ada sesuatu nih. Bagaimana caranya ya? Pasti soal alam itu terkait dengan soal-soal kimia. Lalu mereka berdua mulai survei. Ya 100-200 meter. Ternyata banyak burung, tetapi di dalam bentuk bangkai. Burungnya mati tuh di sekitar kampus Ohio. Akal pikiran, kuriositas mereka mulai bekerja. Kenapa? Ada bekas gigitan burung di pohon apel, pohon buah-buahan di sekitar kampus. Tapi kenapa ada? Ya, mayat burung-burung ini berserakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuriositas menyebabkan mereka meneliti. Akhirnya diketahui bahwa burung-burung itu menyambut musim semi di dalam kegembiraan bersamaan dengan mulai tumbuhnya buah-buahan di situ. Mereka makan. Tetapi ternyata mereka tidak tahu bahwa buah itu sudah disemprot dengan dulu namanya apa? DDT apa namanya itu? Pestisida itu. Pestisida awal. Jadi itu dimulai kecurigaan bahwa keinginan manusia untuk menikmati buah apel yang ranum itu supaya tidak digigit oleh ulat menyebabkan, jadi ambisi manusia itu untuk dapat buah apel yang tak berulat menyebabkan hak burung untuk makan buah yang sama yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kematian itu. Burung tidak diberitahu bahwa kalian jangan makan buah itu karena kami sudah kasih pestisida. Jadi saya balik lagi pada si perempuan ini punya kecurigaan, dua perempuan tadi. Karena mereka berpikir bahwa ini bumi rahim kami. Burung itu adalah kegembiraan pagi bagi dua profesor perempuan tuh. Disitulah dimulai satu upaya untuk memperlihatkan bahwa merawat bumi itu sama dengan merawat rahim perempuan. Jangan racuni rahim perempuan. Jangan racuni bumi. Nah, peristiwa itu menghasilkan satu ideologi baru tentang ekologi itu. Nama profesor itu adalah Rachel Carson. Teman-teman mahasiswa tulis, cari di Google, baca bukunya. Rachel Carson menulis buku yang kemudian jadi acuan dari aktivis lingkungan. Judul buku itu adalah The Silent Spring, musim semi yang sunyi. Padahal musim semi biasanya dimulai di kicau burung. Jadi saya mau perlihatkan itu bahwa kebengisan manusia itu menyebabkan tewasnya makhluk yang diciptakan untuk menghuni bumi dengan kicaunya yang indah di pagi hari. Jadi kalau pertanyaan itu kita mulai dengan bagaimana membasmi manusia, jangan manusia itu dibasmi. Ajari dia pengetahuan. Supaya satu waktu kalau dia ingin pakai pestisida, dia mesti minta izin pada burung. Absurd, tapi harus itu yang dilakukan. Karena sekarang tidak ada lagi hierarki makhluk. Di mata bumi, saya, Ustadz Somad, dan bangkai burung itu sama status ontologinya ketika kita meninggal. Roh kita, kalau kita suci, pergi ke surga. Tapi tubuh kita dan tubuh burung itu diurai oleh bumi menjadi mineral, sama hasilnya dari segi ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi itu hal yang ingin saya terangkan supaya karena itu kita mulai lakukan edukasi di sini. Keinginan kita untuk menghasilkan pikiran dimulai dari kuliah-kuliah semacam ini yang dengan bagus dimulai di
Kapolda Riau, dan lebih bagus lagi karena mengundang Ustadz Akal Sehat, dan sangat sempurna karena mengundang Presiden Akal Sehat. Ya, sekali lagi itu terakhir sekaligus penutup, pantun apa ya? Tadi apa yang negeri bangsawan itu? Pelelawan. Negeri pelelawan, negeri bangsawan. Kapolda Riau menanam pohon. Mari kita terus berkawan. Di dalam doa saya memohon. Terima kasih.